Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Azizi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar nativistik. Apa itu nativistik? Nativistik berasal dari bahasa Latin natus yang berarti lahir. Teori ini lahir pada abad 17 sampai 18. Teori ini melahirkan suatu aliran, yaitu aliran nativisme. Aliran ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, seorang filsuf berkebangsaan Jerman tahun 1788 sampai 1860, yang pemikirannya terpengaruh oleh Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804, seorang filsuf modern berkebangsaan Rusia yang karya-karyanya mempengaruhi hampir semua filsafat barat. Nativisme Arthur Schopenhauer bertentangan dengan tradisi Leibnizian yang digagas oleh Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Ia merupakan ilmuwan besar sekaligus filsuf berkebangsaan Jerman yang menekankan kemampuan ada di dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam proses belajar. Dengan kata lain, aliran nativisme berpandangan bahwa segala yang ada dalam diri anak ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau dari orang tuanya. Tokoh lain nativisme adalah Abraham Noam Chomsky dari Amerika Serikat yang lahir tahun 1928 sampai dengan sekarang. Bisa ditebak sendiri umurnya berapa. Ya, 92 tahun. Ia seorang pakar ilmu linguistik modern yang berpendapat bahwa perkembangan bahasa pada manusia tidak didapatkan dari pendidikan manusia itu, namun oleh bawaan biologi sejak lahir dari orang tuanya. Prinsip aliran nativisme. Yang pertama, gen potensi, yaitu anak memiliki prinsip kodrati yang dibawa sejak lahir. Prinsip kedua yaitu penunjang, yaitu bakat anak dapat berkembang jika diberi penguatan, fasilitas, dan polesan yang baik. Yang ketiga, bebaskan, yaitu memaksimalkan perkembangan potensi dengan memberikan anak kesempatan yang seluas-luasnya. Yang keempat yaitu dukungan. Anak akan berkembang sesuai dengan potensinya jika didukung. Ini masih sedikit sekolah-sekolah yang mengadopsi nilai-nilai dari teori nativisme ini, baik dari sekolah menengah sampai sekolah tinggi, seperti Institut Seni Indonesia yang ada di Yogyakarta, SMA Negeri Olahraga di Sidoarjo, dan lain-lain. Kebanyakan pendidikan di Indonesia menggunakan basis empirisme, sehingga kurang maksimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, sehingga dibutuhkan secara khusus pemikir-pemikir pendidikan yang menampung potensi-potensi anak, sehingga dapat mengembangkan potensi-potensi itu menjadi suatu bakat, suatu prestasi, dan penemuan-penemuan dalam bidangnya masing-masing. Adapun peran pendidik dalam pengembangan potensi berdasarkan aliran nativisme ini. Adapun perannya yaitu mengetahui potensi anak melalui tes, minat, dan bakat. Yang kedua, memberi penguatan yang bagus juga fasilitas untuk mengembangkan potensi anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang luas pada anak untuk menuangkan ide-ide dalam rangka mencari potensi dirinya. Tentu sebagai murid, kita juga sebagai anak atau murid, kita juga berperan. Peran kita yang pertama adalah memiliki kesadaran untuk benar-benar mengolah potensi personal kita. Yang kedua, disiplin dan tekun dalam belajar. Yang ketiga, belajar dari pencapaian orang tua sebagai pegangan hidup atau pelajaran hidup kita. Yang terakhir yaitu menghindari pengaruh negatif lingkungan.
Saya rasa cukup sekian penjelasan saya sedikit tentang teori belajar nativistik. Adapun pesan saya, kita harus menemukan potensi apa yang ada dalam diri kita masing-masing dengan cara meneliti dan terus meneliti apakah teori kehidupan kita sudah sesuai dengan potensi yang Tuhan konsepkan. Meskipun pendidikan kita berkurikulum, justru itu adalah peluang besar kita untuk menambah wawasan kita. Walaupun di sisi lain kita harus menekuni potensi yang kita miliki dan memaksimalkannya. Jika potensi itu terpoles dengan baik dan kita nanti bekerja sesuai dengan minat kita, bakat kita, dan potensi kita, maka kita akan menemukan kebahagiaan dalam pengerjaannya. Dan itulah hidup kita. Dan temukan dirimu yang Tuhan konsepkan. Saya akan mengutip cuplikan video motivasi dari MH Ainun Najib atau Mbah Nun. Kamu cari dirimu itu siapa? Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa? Caranya gimana? Lah kamu senengnya apa? Lah kamu bakatmu apa? Gitu loh. Kalau Anda mengandalkan sekolah dan kurikulum, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Kurikulum itu podo, kabeh diperlakukan sebagai kambing, padahal ono kijang, ono sapi, ono kowe ya. Maksud saya, mencari dirimu sendiri itu maknanya jangan muluk-muluk. Kamu punya kecenderungan apa? Mulai dilihat sekarang kamu itu. Aku seneng IT. Pokoknya terserah Anda itu kecenderungannya apa. Itu namanya fadilah. Faddalallahu ba'dun ala ba'din. Temukan dirimu yang Allah konsep. Kan begitu. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia. Karena bahagia itu hanya dengan Allah. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata maupun visual yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.